Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, Kamu akan menuruti segala perintahku.
kepada Tuhan Yesus yang baik. Kita mau ucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Mari kita semua masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diberikan kesehatan, kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Berkati kami di rumah kami masing-masing, juga menolong teman-teman kami yang lain yang mungkin hari ini mereka sedang sakit. Mohon Tuhan yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasihnya Tuhan Yesus itu sangat manis dan indah. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yuk, sama-sama kita mau menaikkan pujian buat Tuhan Yesus. Katakan, kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, sungguh indah. Oh, oh, sungguh indah. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Hai, halo, selamat pagi adik-adik. Bersyukur pada Tuhan, kita sudah masuk di tahun berapa? 2022. Dan yang lebih menyenangkan, kita sudah kembali masuk sekolah. Yeay! Nah, kalau sudah di sekolah, pasti ketemu teman-teman ya. Menyenangkan sekali ketemu Bapak dan Ibu guru juga. Nah, bagaimana hasil evaluasi kemarin? Rapot kalian bagaimana? Yang sudah bagus, tetap semangat belajar ya. Jangan kendor, tetap dipertahankan. Kak, masih ada nilainya yang jelek. Enggak apa-apa, terus semangat belajar. Saat papa, mama, dan ibu guru atau bapak guru mengingatkan kita untuk belajar, kita harus taat. Karena itu untuk kebaikan diri kita. Seperti cerita hari ini, seorang anak muda yang taat. Kepada siapa? Bukan hanya taat kepada orang tua, dia juga taat kepada Tuhan. Maka Tuhan selalu melindunginya. Ayo, siapa ya kira-kira anak muda ini? Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jikalau pada pagi hari ini Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan, kami juga teringat kepada teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua untuk mengerti. Pakai telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, yuk sekarang kita akan ambil Alkitab kita. Kisahnya ada di dalam 1 Samuel 26. 1 Samuel di mana yo? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Wih, hebat. Betul, dalam perjanjian lama. Yuk kita buka 1 Samuel 26. Bagi adik-adik yang belum bisa membuka, minta tolong papa atau mama atau mungkin kakak untuk membukanya. Ya, tetap kita buka. Nanti kalau ada kesempatan kita akan baca pelan-pelan. Kisahnya ada di situ. Ya. Nah, ceritanya adalah Saul. Masih ingat cerita minggu lalu? Saul, siapa itu Saul? Saul, raja Israel yang pertama. Tapi Saul kemudian tidak mentaati Tuhan, tidak mentaati Allah. Seperti cerita minggu lalu yang kita dengar, karena Saul tidak taat, Allah berkata, Dia akan mengambil kerajaannya dari Saul. Tetapi Allah tidak secara langsung melakukannya. Allah tidak mau lagi mendengarkan dan berbicara kepada Saul. Karena hal itu, Saul menjadi sedih. Saul menjadi marah. Saul juga menjadi takut. Karena dia tidak akan lagi menjadi raja. Lalu Allah
mengutus Samuel yang sudah tua untuk mencari raja berikutnya. Sesuai dengan petunjuk Tuhan, Samuel akhirnya menemukan seorang anak muda yang tampan. Dia adalah seorang gembala. Namanya Daud. Akhirnya Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan menuangkannya ke atas Daud di hadapan seluruh keluarga Daud. Saat itu, Roh Tuhan menyertai Daud secara luar biasa. Adik-adik, awalnya Saul sangat senang bertemu dengan Daud. Apalagi saat Daud memainkan kecapinya untuk menghibur raja, dan Raja Saul juga sangat terhibur. Tetapi setelah beberapa saat, Saul menjadi sangat marah. Kenapa marah? Karena ternyata Daud lebih terkenal. Nah, itu yang membuat akhirnya Saul menjadi marah. Daud lebih terkenal di Israel karena bukan hanya parasnya yang tampan, Daud itu adalah seorang yang penuh tanggung jawab, melakukan tugasnya dengan baik. Nah, kemudian Saul juga teringat, apalagi kerajaannya akan diambil darinya. Wah, Saul itu menjadi iri hati dan takut kehilangan kerajaannya. Dia ingin kemudian mencelakai Daud. Saul kemudian mengejar Daud dan berusaha untuk membunuhnya. Daud dan pengikutnya tidak melawan. Mereka kemudian pergi dan bersembunyi di dalam goa agar tidak ditemukan oleh tentara Saul. Nah, suatu hari Daud mendengar Raja Saul membawa tentaranya sebanyak 3.000 orang dan mendekati tempat persembunyian Daud. Nah, pada saat itu sudah hampir mendekati tempat persembunyian Daud. Hari sudah mulai gelap. Kemudian Raja Saul dan tentaranya membuka kemah di sekitar situ. Dan Daud menunggu sampai malam. Apa yang akan dikerjakan oleh Daud ya? Setelah malam, kemudian Daud kemudian bicara dengan temannya. Siapa yang akan ikut ke kemah Raja Saul? Wah, nggak ada yang berani adik-adik ya. Tetapi ada satu orang yang maju. Namanya Abisai, saya. Wah, ini ya. Kemudian Daud dan Abisai, berapa orang? 2 orang yang pergi masuk ke dalam kemahnya tentara Raja Saul. Mereka mengendap-endap pelan-pelan. Ya, ayo, kalau kira-kira adik-adik diajak Daud, berani enggak? Apa? Enggak berani ya? Enggak berani, Kak. Kenapa? Soalnya nanti kalau semuanya tentara bangun, tentaranya Saul terbangun, wah nanti bisa ditangkap. Takut loh Kak, takut. Tapi adik-adik, Daud berani loh. Apa yang membuatnya dia berani untuk masuk berdua saja dengan Abisai? Karena dia percaya Tuhan akan melindungi dan menyertainya. Saat kemarin kita masih online di rumah, mungkin ada papa, mama, kakek, nenek di samping kita. Kalau kita tidak bisa, "Pa, Ma, ini nggak bisa gimana ya?" Jadi kita merasa nyaman, kita merasa aman gitu ya. Tapi sekarang kita sudah mulai tatap muka loh. Mungkin ada rasa khawatir, ada rasa takut. Nanti kalau nggak bisa, pelajarannya bagaimana?
Nah, ingat ya, Tuhan akan melindungi dan menyertai kita. Dengan apa? Dengan memberikan Bapak dan Ibu guru yang sabar menolong kita untuk mengerti pelajaran. Yuk kita lanjutkan ceritanya ya. Saat mereka masuk, pelan-pelan tidak ada tentara yang terbangun satupun. Dan mereka sudah sampai di tengah-tengah perkemahan itu dan melihat Raja Saul beserta tentaranya tidur pulas. Raja Saul dikelilingi tentaranya. Dan di situ mereka melihat ada tombak dan kendi Raja Saul. Kemudian si Abisai ketika melihat Raja Saul ingin cepat-cepat mau membunuh. Tapi kemudian si Daud bilang, jangan. Ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Nah, aku tidak dapat mengacungkan tanganku terhadap raja yang telah dipilih Allah. Allah akan memutuskan waktu yang tepat untuk mengambil kerajaan dari Saul. Karena itu kita ambil kendi dan tombaknya saja, lalu kita pergi. Nah, kemudian mereka pergi. Nah, adik-adik sama seperti Daud ya. Nanti ya, saat kita nanti itu ketemu teman-teman di sekolah, ada kan teman kita yang iseng, yang jahil, tiba-tiba merebut mainan kita, tiba-tiba mendorong kita sampai jatuh. Ada juga yang gak mau berteman, yang gak mau mengajak kita bermain. Gimana perasaan kalian? Pasti jengkel, pasti marah. Ini gimana ini? Kok aku gak diajak main? Kok aku didorong sampai jatuh? Kalian merasa bahwa diri kalian kan benar. Teman kita salah. Nah, pasti akan marah itu ya kita. Apakah kita boleh membalasnya? Tuhan bilang apa? Kita harus apa? Bersabar. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang telah dilakukan oleh Daud? Daud tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh Saul. Nah, adik-adik bisa sampaikan apa yang kalian alami kepada Bapak atau Ibu guru. Kalau kalian benar, pasti akan dibela oleh Bapak dan Ibu guru. Kita lanjutkan ceritanya, oke? Daud dan Abisai akhirnya mereka berhasil mengambil kendi dan tombak. Nah, mereka sudah sampai di atas bukit. Nah, saat mereka sudah sampai, Daud berseru kepada Abner. Abner itu adalah pengawal raja. Mengapa kamu tidak menjaga raja? Seseorang mengambil tombak serta kendi raja. Raja bisa saja terbunuh dan kamu patut mati karena kamu tidak melindunginya. Abner dan Saul terkejut mendengar hal itu dan mereka melihat benar kendi dan tombak raja sudah tidak ada lagi di tempatnya. Daud bisa saja membunuh Saul pada saat itu, tetapi Daud tidak melakukannya. Daud kemudian mengembalikan tombak dan kendi Raja Saul kepada pemiliknya. Dan Saul memberkati Daud serta menyebutnya anak, serta memintanya untuk kembali dan berjanji tidak akan mengejar Daud lagi. Itu di ayat yang ke-21. Hal itu membuat Raja Saul menjadi menyesal. Adik-adik, karena telah berbuat jahat kepada Daud. Dan untuk sementara waktu, Raja Saul tidak memburu si Daud. Adik-adik, Daud adalah seorang yang biasa-biasa saja. Tetapi Roh Allah yang berkuasa telah melindungi Daud ketika dia dalam bahaya dan juga menolong Daud untuk taat kepada Allah. Apakah Tuhan juga melindungi adik-adik dan semua orang percaya saat ini?
Jawabnya, iya, benar. Adik-adik harus percaya. Kita akan membaca di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur 23 ayatnya yang pertama, ayat ke-1. Di situ dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menyebut bahwa Tuhan adalah sebagai gembalanya. Kita bisa menyebut Tuhan Yesus adalah juga gembala kita. Yesus adalah gembala yang baik untuk kita. Dan kita semua, Kak Anita, adik-adik semua, dan semua orang yang percaya adalah domba-dombanya. Dia akan melindungi dan menjaga kita. Mari kita hafalkan Mazmur 23 ayat 1. Gampang kan? Pendek ya ayat hafalannya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan akan melindungi semua anak yang taat kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami mengenal Yesus sebagai gembala kami yang baik. Tuhan senantiasa menjaga kami dan melindungi kami, sehingga kami tidak akan takut lagi. Kami tidak akan khawatir lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu setiap hari bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Mari adik-adik, siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Kiranya persembahan ini menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya aktivitas. Siapkan peralatannya. Adik-adik siapkan alat dan bahannya ya. 1 lembar kertas buffalo warna coklat, 1 lembar kertas HVS putih, 1 buah stik es krim, penggaris, pensil, lem, gunting, dan beberapa spidol. Langkah pertama, adik-adik beri jarak 10 cm pada kertas buffalo.
Adik-adik tarik garis. Lalu lipat sesuai garisnya. Adik-adik gunting di ujung yang satunya, sehingga nanti hasilnya bisa dibuka seperti ini. Lalu buat bentuk seperti gunungan. Ikuti gambar yang Kak Elga buat ya. Lalu adik-adik potong. Sehingga adik-adik memiliki dua bentuk gunungan yang terhubung seperti ini. Ambil kertas HVS putih, adik-adik jiplak, dan buat gunungan yang lebih kecil lagi. Setelah itu adik-adik gunting. Beri lem, kemudian tempelkan. Tulis ayat hafalan kalian di kertas yang berwarna putih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Setelah itu, adik-adik buat 3 lengkungan di ujung gunungan dan adik-adik gunting. Kemudian ambil stik es krimnya dan tempelkan double tip di stik es krim tersebut. Lalu tempelkan di bagian belakang. Nah, es krim kita sudah jadi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seperti firman Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita, baik itu makanan dan minuman. Tetapi terlebih itu, Tuhan selalu menyertai dan melindungi dimanapun kita berada. Sampai jumpa minggu depan.